Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lilin Linda dari semester 5A. Nah, adapun video ini dibuat yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah Psikologi Agama. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai sumber jiwa keberagamaan. Nah, adapun poin-poin yang akan saya bahas yaitu yang pertama mengenai bagaimana sih pendapat para ahli mengenai jiwa agama, kemudian fitrah manusia sebagai potensi beragama dan pengertian dari fitrah itu sendiri. Lanjut saja kita ke poin yang pertama mengenai pendapat para ahli mengenai jiwa beragama. Nah, di sini saya mengutip beberapa para ahli. Yang pertama yaitu menurut Zakiyah Darajat bahwa manusia itu memiliki 6 kebutuhan. Yang pertama, kebutuhan rasa akan kasih sayang, kemudian rasa aman, kemudian kebutuhan akan harga diri, kebutuhan akan rasa bebas, kebutuhan akan rasa sukses, dan kebutuhan rasa ingin tahu. Beliau menurut Zakiyah Darajat bahwa gabungan dari ke-6 kebutuhan manusia ini menyebabkan manusia itu memerlukan agama. Karena melalui agama, kebutuhan ke-6 kebutuhan tersebut dapat disalurkan. Sedangkan menurut Friedrich Hegel bahwa agama itu merupakan suatu yang sungguh-sungguh benar, tepat kebenaran abadi. Dengan konsep itu, maka agama semata-mata merupakan hal-hal yang berhubungan dengan pikiran. Kemudian menurut Thomas van Aquino, menurut beliau, yang menjadi sumber kejiwaan agama itu adalah berpikir. Manusia bertuhan karena manusia menggunakan kehidupan berpikirnya. Kehidupan beragama merupakan refleksi dari kemampuan berpikir manusia itu sendiri. Nah, kemudian menurut Frederick Schleiermacher bahwa menurut beliau yang menjadi sumber keagamaan itu adalah rasa ketergantungan yang mutlak. Dengan rasa ketergantungan yang mutlak bahwa merasa dirinya itu lemah, membutuhkan sesuatu, membutuhkan bergantung pada selain dirinya sendiri, bergantung kepada kekuasaan yang berada di luar dirinya. Nah, dari rasa ketergantungan itu maka timbullah konsep Tuhan. Rasa tidak berdaya untuk menghadapi tantangan-tantangan, masalah-masalah, maka timbullah upacara untuk meminta perlindungan kepada sesuatu yang lebih berkuasa di luar dari dirinya sendiri. Nah, kemudian fitrah beragama dalam diri manusia itu merupakan naluriah manusia bahwa manusia itu selalu ingin bertuhan. Fitrah beragama dalam diri manusia merupakan naluri yang menggerakkan hatinya untuk selalu melakukan perbuatan yang suci yang diilhami oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fitrah manusia mempunyai sifat yang suci. Dengan naluriah tersebut, ia terbuka untuk menerima kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdasarkan Al-Quran Surah Ar-Rum ayat 30 yang artinya, maka hadapkanlah wajahmu pada agama yang lurus, tetapkanlah atas fitrah Allah yang menciptakan manusia atas fitrah itu, tapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Nah, jadi jelaslah, secara naluriah manusia itu memiliki kesiapan untuk mengenal, untuk meyakini adanya Tuhan, adanya Allah. Dengan kata lain, pengetahuan, pengakuan terhadap ilahi sudah tertanam dalam jiwa. Namun, perpaduan antara jasad, berbagai kesibukan, memenuhi berbagai tuntunan, dan berbagai godaan, serta tipu daya duniawi tersebut dapat membuat kita terlengahkan, bahkan sampai terabaikan. Nah, itu sendiri, istilah fitrah bisa dipandang dari dua sisi. Yang pertama dari sisi bahasa, bahwa fitrah memiliki makna adalah suatu kecenderungan bawaan alamiah manusia. Nah, sedangkan dari sisi agama, bahwa fitrah itu adalah bermakna keyakinan beragama, yakni bahwa manusia sejak lahirnya itu memiliki fitrah beragama tauhid, memiliki fitrah selalu ingin bertuhan, selalu ingin mengesahkan Tuhan. Nah, kemudian pengertian dari fitrah itu sendiri yang dikemukakan oleh para ulama, yang pertama, fitrah itu berarti suci. Nah, manusia dilahirkan dalam keadaan suci, sekalipun sekitarnya, lingkungan bagaimanapun atau tempat bagaimanapun ia dilahirkan, tetaplah manusia dilahirkan dalam keadaan suci. Nah, kemudian fitrah berarti kondisi penciptaan manusia yang cenderung menerima kebenaran. Fitrah dalam arti potensi dasar manusia sebagai alat untuk mengabdi dan ma'rifatullah. Sebagaimana firman Allah di dalam surah Yasin 22 yang artinya, mengapa aku tidak menyembah Allah yang telah menciptakan. Nah, kemudian fitrah itu berarti tauhid, ingin mengesahkan Allah. Nah, manusia lahir dengan konsep ingin mengesahkan Allah, paling tidak memiliki kecenderungan untuk mencari, untuk berusaha terus supaya mengesahkan Allah. Nah, karena jiwa tauhid adalah jiwa yang selaras dengan akal manusia. Kemudian fitrah berarti Islam. Nah, Abu Hurairah berpendapat bahwa fitrah itu adalah agama. Ini dikuatkan dengan salah satu hadis yang artinya, "Apakah aku telah menceritakan kepadamu pada sesuatu yang Allah menceritakan kepadaku kitabnya, bahwa Allah
menciptakan Adam dan cucu-cucunya berpotensi menjadi orang-orang muslim. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa apabila seorang anak kecil lahir dari orang tua yang non-muslim sekalipun, ia akan masuk surga. Nah, kemudian fitrah dalam arti murni, ikhlas. Manusia lahir dengan membawa berbagai sifat adalah kemurnian, keikhlasan menjalankan berbagai aktivitas. Makna demikian bisa dilihat dalam hadis Nabi SAW bahwa ada 3 perkara yang menjadi selamat. Ikhlas berupa fitrah Allah di mana manusia diciptakan darinya, kemudian sholat berupa agama dan taat, dan berupa benteng penjagaan. Kemudian fitrah berarti insting, ghasiroh, dan wahyu dari Allah al-munazzalah. Ibnu Taimiyah membagi fitrah dalam 2 macam. Yang pertama fitrah al-munazzalah, yaitu fitrah yang masuk dari luar ke dalam dirinya. Nah, fitrah ini berupa Al-Quran, As-Sunnah sebagai bentuk petunjuk yang digunakan sebagai kendali dan pembimbing bagi fitrah al-gharizoh. Nah, kemudian yang kedua, fitrah al-gharizoh, fitrah intern dalam diri manusia berguna untuk mengembangkan potensi dasar manusia. Jadi dapat disimpulkan bahwa fitrah manusia itu selalu ingin bertuhan, selalu bergantung kepada sesuatu yang lebih berkuasa di luar dari dirinya sendiri. Jadi yang dapat saya sampaikan mengenai materi sumber jiwa keagamaan. Apabila ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanallah wa ni'mal wakil. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.